Aku masih ingat hari itu, hari ketika hidupku berubah tanpa aku sadari. Aku dinikahkan dengan seorang pria yang katanya cuma tukang barang bekas. Semua orang menertawakan nasibku, termasuk keluargaku sendiri. Tapi tak ada yang tahu, di balik jemari kasarnya yang hitam oleh oli dan debu, tersembunyi rahasia yang mampu mengguncang seluruh hidupku. Namanya Rendra, lelaki yang setiap hari mendorong gerobak tua keliling kampung, mencari besi dan botol bekas. Tak kusangka, di balik topeng kesederhanaannya, ia bukan siapa-siapa, melainkan seseorang yang jauh di luar dugaanku. Dan cintanya padaku, ternyata adalah ujian paling manis sekaligus paling menyakitkan di cermin usang yang tergantung di kamar kecil itu. Bibirku pucat, mataku sembab. Di luar, suara tamu mulai memenuhi udara, suara gamelan dan obrolan yang bercampur getir. Hari ini aku menikah, tapi bukan dengan pria yang kucintai. Bukan dengan orang yang kudoakan setiap malam. Aku menikah karena terpaksa. Ibuku berdiri di ambang pintu, mengenakan kebaya lusuh peninggalan almarhum ayah. Sabar ya, Naya. Hidup tak selalu tentang cinta. Kadang, yang kita butuhkan cuma orang yang mau bertahan. Kalimat itu meluncur pelan tapi menancap dalam. Aku tak sanggup menatap matanya. Air mata kembali mengalir tanpa bisa kutahan. Calon suamiku, Rendra, berdiri di luar rumah, menunggu dengan pakaian sederhana. Kemeja putihnya sudah menguning, celananya kusam, dan tangannya hitam oleh bekas oli. Aku pernah melihatnya beberapa kali, lelaki yang suka memungut barang bekas di sekitar pasar. Tidak banyak bicara, tapi selalu menunduk sopan setiap kali kami berpapasan. Tak pernah terpikir sedikit pun bahwa aku akan menjadi istrinya. Yang penting dia baik, ya, nak, kata ibuku, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Tapi semua orang tahu, aku hanya dinikahkan karena hutang. Ayah meninggalkan kami dengan tumpukan tagihan yang tak sanggup kulunasi. Dan Rendra, entah mengapa, lelaki itu tiba-tiba datang menawarkan diri menolong, bahkan melunasi semua hutang keluarga kami dengan satu syarat, menikah denganku. Saat akad berlangsung, aku nyaris tak sanggup mengucap, sah. Suaraku bergetar, tubuhku dingin. Tapi ketika kulihat Rendra menunduk dengan wajah tenang, ada sesuatu dalam tatapannya, bukan kesombongan, bukan pula rasa kasihan. Ada ketulusan yang aneh, seolah ia tahu rasa sakit yang sedang kurasakan, tapi memilih diam. Dan entah mengapa, itu membuat dadaku sesak. Malamnya, aku duduk di tepi ranjang, masih mengenakan kebaya pengantin. Rendra masuk perlahan, membawa segelas air putih. Kamu pasti lelah, katanya pelan. Ia tak berani mendekat, bahkan menunduk dalam. Aku tahu kamu tidak mencintaiku, tapi izinkan aku menjaga kamu tanpa menuntut apapun. Kalimat itu membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku menatapnya, mencari kebohongan di matanya. Tapi yang kulihat hanya kejujuran, seolah lelaki itu sungguh datang bukan untuk memiliki, melainkan untuk melindungi. Dan di malam pertama itu, bukan tangan yang menyentuh tubuhku yang membuatku bergetar, melainkan sikapnya yang penuh hormat, seolah aku bukan seorang istri yang ia beli, tapi seseorang yang ingin ia jaga sepenuh hati. Aku tak tahu, apakah ini awal dari kisah cinta, atau awal dari rahasia besar yang akan mengubah seluruh hidupku. Hari-hariku bersama Rendra dimulai dengan canggung. Rumah kecil di pinggir kampung itu terasa begitu sunyi. Aku sering duduk di teras, menatapnya dari kejauhan ketika ia mendorong gerobak bututnya keluar setiap pagi. Di tangan kasarnya tergenggam semangat yang tak pernah padam. Aku tak tahu dari mana ia mendapat tenaga sebesar itu, padahal hasilnya hanya recehan yang kadang bahkan tak cukup untuk membeli beras. Setiap kali pulang, ia selalu membawa sesuatu, bukan emas atau perhiasan, tapi tumpukan barang bekas yang ia periksa dengan teliti, seolah setiap potongan besi memiliki arti penting. Kadang aku merasa geli, kadang iba. Tapi semakin lama aku memperhatikannya, semakin besar rasa kagum yang muncul tanpa kuundang. Suatu sore, ketika hujan turun deras, Rendra tak kunjung pulang.
Aku cemas. Jam menunjukkan pukul 9 malam, dan suara petir membuat jantungku berdebar. Aku keluar membawa payung, mencari di sepanjang jalan becek menuju pasar. Dan di sanalah aku menemukannya, sedang memperbaiki gerobaknya yang rusak, basah kuyup tanpa peduli pada dirinya sendiri. "Apa yang kamu lakukan?" seruku. Ia menatapku, tersenyum kecil. "Kalau tidak kukencangkan roda ini, besok kita tidak bisa makan, Naya." Aku terpaku. Hujan menetes di wajahnya, tapi tatapannya hangat, tulus, dan entah kenapa membuat dadaku hangat pula. Malam itu aku menyiapkan air hangat dan sehelai handuk. Ia menolak pertama kali, tapi akhirnya menyerah ketika melihat tanganku gemetar. Saat aku menyeka wajahnya, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kulitnya halus di bawah lapisan kotoran, dan ada luka di pergelangan tangannya, luka berbentuk aneh, seperti bekas jam tangan mahal yang sudah lama dilepas. "Rendra, kamu dulu kerja di mana?" tanyaku lirih. Ia tersenyum samar. "Di tempat yang jauh dari sini. Tapi dunia itu bukan milikku lagi." Aku tidak mengerti, tapi dari cara ia menatap lantai, aku tahu ia menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya, aku menemukan buku catatan kecil di laci meja kerjanya. Tulisan tangannya rapi dan tegas, seperti bukan milik seorang pemulung. Di halaman pertama tertulis nama, Rendra Satya Pratama, nama yang sama, tapi dengan tambahan kata yang asing bagiku. Di bawahnya ada catatan keuangan, lengkap dengan skema investasi dan logo perusahaan besar di pojok kertas. Aku tertegun. Saat aku menatap keluar jendela, kulihat Rendra sedang berbicara dengan seseorang di luar pagar. Lelaki itu berpakaian rapi, mengenakan jas hitam, dan menunduk hormat padanya. Aku menahan napas, mencoba mengintip tanpa terlihat. Tapi saat Rendra berbalik, ekspresinya kembali datar seperti biasa, seolah tak terjadi apapun. Hari-hari berikutnya, hal-hal kecil semakin mencurigakan. Telepon lama di dapur sering berdering di tengah malam, dan setiap kali Rendra menjawab, suaranya berubah, tenang, berwibawa, seperti orang yang terbiasa memimpin. Tapi begitu ia melihatku, nada bicaranya kembali lembut dan sederhana. Aku mulai takut pada misteri yang semakin besar di balik ketenangannya. Suatu malam aku pura-pura tertidur. Saat itu, sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar langkahnya keluar dari rumah. Aku mengintip lewat celah pintu. Ia membuka gerobaknya, tapi bukan untuk mengangkut sampah. Di dalamnya ada koper hitam besar. Ia mengeluarkan ponsel modern dari dalamnya, lalu berbicara dengan seseorang dengan bahasa yang terlalu sopan untuk ukuran tukang barang bekas. "Pastikan rapat besok tetap berjalan. Saya akan datang dengan identitas biasa. Jangan biarkan siapapun tahu saya di sini," katanya pelan tapi tegas. Suaranya berbeda, dalam, mantap, seperti seorang pemimpin sejati. Aku menutup mulut agar tidak bersuara. Air mataku menetes tanpa tahu sebab. Siapa sebenarnya lelaki yang kini menjadi suamiku? Keesokan paginya, Rendra berpura-pura. Seperti biasa, ia menyiapkan sarapan, menanyakan apakah aku tidur nyenyak. Aku hanya tersenyum hambar, menahan semua pertanyaan di dada. Tapi di dalam hatiku, badai sudah mulai terbentuk. Sore itu, aku mengikuti Rendra diam-diam. Ia berjalan jauh ke arah jalan raya, lalu berhenti di depan sebuah gedung tinggi yang tak pernah kukunjungi sebelumnya. Aku bersembunyi di balik tiang listrik dan menyaksikan sesuatu yang membuatku nyaris menjatuhkan diri. Rendra masuk ke dalam gedung itu, disambut oleh satpam dengan hormat. Orang-orang membungkuk padanya seolah ia seseorang yang penting. Setelah beberapa jam, ia keluar lagi. Tapi kali ini bukan dengan pakaian lusuh, melainkan setelan jas hitam elegan, rambutnya disisir rapi, dan langkahnya penuh percaya diri. Aku nyaris tak mengenalinya. Itu bukan Rendra suamiku yang sederhana, itu seseorang lain. Dadaku bergetar hebat, air mataku jatuh tanpa kendali. Aku baru sadar, suamiku bukan tukang barang bekas. Ia menyamar. Tapi untuk apa? Untuk siapa?
Dan kenapa memilih hidup bersamaku, seorang perempuan miskin yang bahkan tak percaya lagi pada cinta? Malam itu aku tak bisa tidur. Setiap kali mataku terpejam, bayangan Rendra dengan jas hitam itu muncul di benakku. Dunia yang kutahu perlahan retak. Aku tahu, mulai saat itu, hidupku tak akan sama lagi. Sejak malam aku melihat Rendra mengenakan jas hitam itu, hatiku tak pernah tenang. Setiap langkahnya, setiap tatapan matanya, terasa seperti kepingan rahasia yang belum lengkap. Aku berusaha tersenyum di depannya, tapi di dalam dadaku, api pertanyaan terus menyala tanpa jawaban. Siapa dia sebenarnya? Pagi itu, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi tanganku gemetar saat menaruh piring di meja. Ia datang dari belakang, menyentuh bahuku lembut. "Kamu baik-baik saja, Naya?" tanyanya. Suaranya tenang, seperti biasa, tapi di balik ketenangan itu aku mulai mendengar nada asing, nada orang yang terbiasa memerintah. Aku hanya menjawab singkat, "Baik." Tapi jantungku berdebar kencang saat melihat tangannya memegang kunci mobil hitam di saku celananya. Mobil yang tak pernah kulihat sebelumnya, kini terparkir di belakang rumah, tertutup terpal lusuh seolah disembunyikan dengan sengaja. Sore hari, ketika Rendra pergi, aku memberanikan diri membuka terpal itu. Mobil mewah, hitam mengilap, dengan plat nomor luar kota. Di kursi belakangnya ada map berlogo Pratama Corporation, nama yang sama seperti di catatan keuangannya. Seketika nafasku memburu. Dunia seolah berputar. Aku kembali ke dalam rumah dan menatap dinding reyot tempat kami biasa duduk makan bersama. Semua kenangan sederhana yang terasa tulus tiba-tiba berubah menjadi teka-teki besar. Apa arti setiap senyumannya selama ini? Apakah semua cuma sandiwara? Malamnya, aku menunggu ia pulang dengan hati penuh amarah. Ketika pintu terbuka, aku langsung berdiri. "Kamu siapa sebenarnya, Rendra?" tanyaku tajam. Ia terdiam, matanya memantulkan cahaya lampu yang temaram. "Aku suamimu," jawabnya pelan. "Jangan bohong." Suaraku pecah. "Aku lihat kamu masuk ke gedung besar. Kamu berbicara seperti orang penting. Kenapa kamu menyamar jadi tukang barang bekas?" Ia menatapku lama. Tatapan yang penuh luka, tapi juga keteguhan. "Kamu belum siap dengar jawabannya, Naya." Kalimat itu seperti pisau. "Jadi selama ini kamu berbohong." "Aku tidak pernah bohong tentang perasaanku padamu," katanya pelan. "Tapi itu tidak cukup, tidak untuk menenangkan badai di dadaku. Aku menangis malam itu, bukan karena aku merasa tertipu, tapi karena aku tak tahu lagi siapa lelaki yang tidur di sampingku." Rendra berusaha menyentuh tanganku, tapi aku menepisnya. "Aku ingin sendiri," bisikku. Ia hanya mengangguk, lalu meninggalkan kamar tanpa sepatah kata pun. Beberapa hari berlalu tanpa banyak bicara. Ia tetap bekerja, tetap pulang membawa tumpukan besi dan botol bekas seperti biasa. Tapi aku tahu itu semua hanya topeng. Aku tahu, di balik gerobak itu, ada dunia lain yang sengaja ia sembunyikan dariku. Suatu malam, aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Aku mengintip dari jendela. Seorang pria berpakaian formal turun, membawa map tebal, lalu menyerahkannya pada Rendra. "Semua laporan sudah aman, Pak Direktur," katanya pelan. Jantungku nyaris berhenti. Kata itu, "Direktur," menggema di kepalaku seperti petir. Aku keluar tanpa sadar, berdiri di depan pintu. Rendra terkejut melihatku. Pria itu buru-buru pergi, meninggalkan kami berdua dalam keheningan yang menyesakkan. "Jadi itu benar," kataku dengan suara bergetar. "Kamu direktur, kan? Kamu bukan tukang barang bekas." Rendra hanya menunduk. "Aku ingin hidup tenang, jauh dari dunia yang kotor itu. Aku ingin merasakan cinta tanpa nama, tanpa jabatan, tanpa uang." "Tapi kenapa aku?" tanyaku, air mataku mulai jatuh. "Kenapa kamu memilihku untuk jadi bagian dari kebohonganmu?" Ia menatapku dengan mata merah. "Karena kamu satu-satunya orang yang jujur, Naya. Aku ingin tahu rasanya dicintai bukan karena hartaku." Aku terdiam. Kata-katanya menusuk dalam,
tapi rasa sakit di dadaku tak bisa hilang begitu saja. Dan kamu pikir aku akan tetap mencintaimu setelah tahu semuanya? Tanyaku dengan getir. Ia tidak menjawab. Ia hanya mendekat perlahan, menyentuh pipiku, lalu berkata lirih, aku tidak memintamu untuk mencintaiku, aku hanya ingin menebus dosa yang pernah kulakukan. Aku memandangnya bingung. Dosa apa? Namun sebelum sempat menjawab, ponselnya berdering. Ia menatap layar sejenak, lalu wajahnya berubah tegang. Aku harus pergi, katanya cepat. Tolong kunci pintu dan jangan keluar malam ini. Dan tanpa sempat kutahan, ia sudah berlari keluar, meninggalkanku sendirian dalam gelap, dengan 1000 pertanyaan yang menyesakkan dada. Malam itu, aku duduk di lantai sambil memeluk lutut. Di luar, suara angin menderu. Aku baru sadar, hidupku kini berada di antara cinta dan kebohongan, antara lelaki sederhana yang kukenal dan sosok misterius yang ternyata menyembunyikan masa lalu besar di balik gerobak tua. Aku menatap cincin di jariku, dan untuk pertama kalinya aku bertanya pada diri sendiri. Apakah aku masih ingin menjadi istrinya? Setelah tahu siapa dia sebenarnya. Malam itu terasa panjang. Hujan turun deras, dan bayangan Rendra yang pergi dengan langkah tergesa terus menghantui pikiranku. Aku menatap pintu yang tertutup, berharap ia kembali membawa jawaban atas semua pertanyaan yang menyesakkan dada. Tapi hingga dini hari, yang kudengar hanya suara hujan dan isakanku sendiri. Ketika matahari terbit, kursi tempatnya biasa duduk masih kosong. Di atas meja, kutemukan sepucuk surat yang dilipat rapi. Tulisan tangannya halus, tegas, namun menyiratkan kesedihan yang dalam. Jika suatu hari aku tidak pulang, jangan mencariku. Aku pergi bukan untuk meninggalkanmu, tapi untuk menyelesaikan sesuatu yang sudah seharusnya kuselesaikan sejak lama. Percayalah, semua ini kulakukan karena kamu. Tanganku gemetar. Surat itu seperti kabar perpisahan yang belum selesai diucapkan. Aku meremas kertas itu sambil menahan tangis. Hari-hari berlalu tanpa kabarnya. Aku mencoba mencari lewat orang-orang di sekitar, tapi tak ada yang tahu kemana Rendra pergi. Sampai suatu pagi, seorang pria datang ke rumah. Ia mengenakan jas hitam dan membawa kartu nama berlogo Pratama Group. Maaf, Ibu Naya. Saya sekretaris pribadi Bapak Rendra Satya, katanya dengan sopan. Beliau meminta saya menyampaikan sesuatu. Aku terpaku. Lelaki itu menyerahkan amplop coklat. Di dalamnya ada foto Rendra berdiri di sebuah ruang rapat besar, mengenakan jas elegan, diapit beberapa direktur. Di belakangnya terpampang logo besar Pratama Corporation. Aku hampir tak bisa bernapas. Dia kembali ke sana. Tanyaku dengan suara bergetar. Pria itu mengangguk. Beliau kembali karena sesuatu yang terjadi di perusahaan. Ada skandal besar yang dulu membuat beliau memilih pergi. Dan sekarang, beliau ingin memperbaikinya. Malamnya aku tak bisa tidur. Dalam pikiranku, potongan-potongan masa lalu Rendra mulai terangkai. Luka di tangannya, cara ia berbicara di telepon, buku catatan keuangan, semuanya masuk akal sekarang. Tapi ada satu hal yang belum kupahami, apa dosanya. Keesokan harinya, aku memutuskan pergi ke kota. Dengan alamat yang tertulis di kartu nama, aku tiba di depan gedung tinggi berwarna biru gelap. Aku berdiri lama di sana, merasa kecil di antara orang-orang berjas yang lalu lalang. Hingga seseorang menepuk pundakku. Naya, aku menoleh. Seorang wanita paruh baya dengan wajah tegas memandangku. Aku Raras, asisten almarhum ayah Rendra. Kamu istri beliau. Aku mengangguk gugup. Ia menarik tanganku masuk ke ruangan. Dari sana, aku mendengar banyak hal yang belum pernah ku ketahui. Tentang bagaimana Rendra dulu adalah direktur muda paling berpengaruh di perusahaan ayahnya, sampai satu kesalahan membuat segalanya hancur. Dia menandatangani proyek yang menyebabkan ratusan orang kehilangan pekerjaan, ujar Raras lirih. Ayahnya meninggal karena tekanan. Sejak itu, Rendra pergi. Ia merasa semua ini salahnya. Aku membeku di tempat, jadi itu alasannya ia menyamar. Ia bukan melarikan diri dari dunia,
tapi dari dirinya sendiri. Dia bilang padaku, lanjut Raras, bahwa ia ingin menebus kesalahannya dengan belajar hidup dari bawah, dari orang-orang yang kehilangan harapan karena keputusannya dulu. Ia bilang, hanya dengan memahami penderitaan, ia bisa menebus dosa. Air mataku mengalir tanpa sadar. Sekarang aku mengerti, lelaki yang kukira pembohong itu sebenarnya sedang menghukum dirinya sendiri. Setiap hari ia mendorong gerobak bukan karena miskin, tapi karena ingin tahu rasanya menjadi mereka yang dulu kehilangan segalanya karena dirinya. Aku kembali ke rumah dengan hati remuk. Di kamar, kutatap foto kami berdua. Kamu bodoh, Rendra, bisikku. Kalau kamu ingin menebus dosa, kenapa harus sendirian? Malamnya, telepon berdering. Suara di seberang sana berat dan terburu-buru. Ibu Naya, ini dari rumah sakit. Suami Anda baru saja dibawa ke sini. Kecelakaan di depan kantor. Dunia seolah berhenti berputar. Tubuhku lemas, suaraku lenyap. Aku berlari tanpa pikir panjang, bahkan tanpa sempat memakai jaket. Ketika sampai di rumah sakit, aku melihatnya terbaring lemah di ranjang. Wajahnya penuh luka, tapi senyum kecil masih bertahan di bibirnya saat melihatku. Aku pulang, katanya pelan. Aku menangis di sisinya. Kenapa kamu harus selalu menyakiti dirimu sendiri, Ren? Ia mengangkat tanganku, menggenggamnya erat. Aku hanya ingin kamu tahu, aku bukan orang baik, tapi aku mencintaimu dengan cara yang paling jujur yang aku bisa. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menunduk, menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak semua rahasia itu terbuka, aku tak lagi merasa marah. Aku hanya takut kehilangannya sebelum sempat memaafkan. Saat itu aku sadar, dosa terbesarnya bukan karena kesalahan masa lalu, tapi karena berusaha menanggung semuanya sendirian. Dan dosaku adalah karena tak pernah mencoba mengerti lebih awal. Aku mencium tangannya yang dingin, berdoa dalam hati. Semoga kali ini, bukan penyesalan yang memisahkan kami, tapi harapan yang baru. Rendra belum sadarkan diri sejak malam kecelakaan itu. Tubuhnya penuh perban, dan setiap hembusan napasnya terasa berat. Aku duduk di samping ranjangnya, menggenggam tangan yang dulu begitu kuat, kini lemah dan dingin. Aku menatap wajahnya, mencoba mengingat semua senyumnya, semua kesederhanaannya, semua kebohongan yang ternyata adalah bentuk cinta paling tulus yang pernah kuterima. Di luar ruang ICU, suara langkah kaki terdengar keras dan tegas. Aku menoleh. Seorang wanita paruh baya masuk dengan wajah marah. Ia mengenakan pakaian hitam elegan dan cincin berkilau di jemarinya. Kamu yang namanya Naya? Tanyanya tajam. Aku berdiri gugup. Iya, Bu. Saya istrinya Rendra. Wanita itu tertawa sinis. Istri, jangan bercanda. Kamu pikir keluarga Pratama akan menerima perempuan miskin seperti kamu? Aku terdiam. Di belakangnya, dua pria berjas hitam ikut masuk. Dari caranya memandangku, aku tahu aku tidak diterima di tempat ini. Kami sudah menyiapkan ruangan pribadi untuk Rendra, kata wanita itu lagi. Kamu boleh pulang. Kami yang akan mengurusnya mulai sekarang. Tapi saya istrinya, jawabku pelan, suaraku bergetar. Pernikahan kalian bahkan tidak pantas disebut pernikahan, balasnya dingin. Kamu hanya kesalahan kecil yang dilakukan Rendra saat dia tersesat dalam rasa bersalahnya. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Aku menunduk, menahan tangis yang hampir pecah. Tapi sebelum aku sempat menjawab, dokter datang memanggil keluarga pasien untuk rapat mendadak. Keadaannya kritis. Kami butuh keputusan cepat untuk tindakan operasi, katanya serius. Wanita itu langsung menyahut, lakukan apapun yang perlu. Uang bukan masalah. Aku menatapnya dengan mata yang mulai basah. Boleh saya menemuinya sebentar? Ia menoleh dingin. Untuk apa? Supaya kamu bisa berpura-pura menangis di sampingnya lagi. Aku tidak membalas. Aku hanya melangkah masuk, meski dijaga ketat. Di sisi ranjang, aku menunduk, menggenggam tangannya yang lemah. Kamu dengar, kan, Ren? Mereka mau memisahkan kita, tapi aku nggak akan pergi. Aku janji,
Aku tetap di sini, apapun yang terjadi. Mesin monitor berdetak pelan. Di sela bunyi itu, aku mendengar suaranya, lirih, hampir tak terdengar. Jangan menangis, Naya. Aku tersentak. Rendra. Matanya terbuka sedikit, senyumnya samar. Aku minta maaf, sudah membuat kamu terluka. Air mataku jatuh deras. Kamu nggak perlu minta maaf, Ren. Aku cuma mau kamu sembuh. Tapi ia hanya tersenyum lemah. Kalau aku nggak sempat bangun lagi, tolong jaga semua yang sudah aku bangun dengan jujur. Jangan biarkan mereka ubah aku jadi sosok yang bukan aku lagi. Tanganku gemetar. Jangan bicara seperti itu. Kamu akan baik-baik saja. Namun sebelum ia sempat menjawab, tubuhnya kejang. Monitor berbunyi nyaring. Aku berteriak memanggil dokter, tapi pintu langsung ditutup, dan aku terdorong keluar ruangan. Di luar, aku bersimpuh. Wanita yang mengaku sebagai ibunya berdiri kaku, wajahnya tegang, tapi matanya basah. Aku sudah kehilangan satu anak karena kesalahan perusahaan kami, katanya pelan. Aku tidak mau kehilangan Rendra juga. Aku menatapnya penuh emosi. Kalau ibu benar-benar ingin dia hidup, berhentilah melihat orang dari status. Dia butuh cinta, bukan kendali. Ia tak menjawab, hanya menunduk, lalu berbalik meninggalkanku sendiri di lorong yang dingin itu. Beberapa jam kemudian, operasi selesai. Dokter keluar dengan wajah serius. Operasinya berhasil, tapi kondisinya masih lemah. Ia butuh waktu lama untuk pulih. Aku menangis lega. Untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, aku bisa bernapas. Aku masuk kembali ke ruangannya. Rendra belum sadar, tapi wajahnya tampak tenang. Aku duduk di sampingnya, membisikkan sesuatu di telinganya. Kamu dengar aku, kan, Ren? Aku nggak peduli siapa kamu, dari keluarga mana. Punya apa? Aku cuma mau kamu hidup. Karena untukku, kamu bukan CEO, kamu rumah. Malam itu, aku tertidur di kursi, masih menggenggam tangannya. Dalam tidurku, aku bermimpi melihat Rendra berjalan di bawah hujan, membawa gerobak tua, menoleh padaku dan tersenyum, senyum yang sama seperti hari pertama kami menikah. Dan ketika aku terbangun, pagi sudah datang. Rendra belum sadar, tapi jari-jarinya menggenggam tanganku perlahan. Hangat, lemah, tapi nyata. Aku tersenyum sambil menitikkan air mata. Selamat datang kembali. Sudah 2 minggu sejak Rendra sadar dari koma. Tubuhnya masih lemah, tapi tatapan matanya mulai kembali hidup. Aku duduk di samping ranjang setiap hari, membacakan doa, menemaninya bicara pelan, seolah takut suara keras akan memecahkan semangat yang baru tumbuh itu. Kenapa kamu nggak pulang saja, Naya? Katanya suatu pagi. Suaranya masih serak. Kamu butuh istirahat. Aku tersenyum tipis. Rumahku di sini, Ren. Selama kamu masih bernafas, aku nggak akan pergi. Ia menatapku lama, lalu menggenggam tanganku. Kamu keras kepala, ujarnya pelan. Tapi di balik ucapannya, ada rasa syukur yang tak bisa disembunyikan. Ketenangan itu tak bertahan lama. Pagi berikutnya, 2 pria berjas hitam datang lagi. Mereka meminta aku keluar dari ruangan dengan alasan urusan internal keluarga Pratama. Aku menolak. Tolong hormati kami, kata salah satu dari mereka datar. Aku istrinya. Aku punya hak untuk di sini, jawabku menahan emosi. Tapi mereka tetap memaksaku pergi. Saat keluar dari ruangan, aku melihat Ibu Rendra menatap dari jauh. Tatapannya dingin tapi matanya sayu. Aku tahu di balik kerasnya sikap itu, ada ketakutan seorang ibu yang hampir kehilangan anaknya 2 kali. Tapi hatiku tetap terluka karena tak dianggap. Hari itu juga, aku menerima surat dari pengacara keluarga. Mereka meminta aku menandatangani surat perjanjian, uang dalam jumlah besar ditawarkan, dengan syarat aku harus bercerai dari Rendra dan pergi dari kehidupannya. Tanganku bergetar membaca kalimat terakhir, demi stabilitas perusahaan dan nama baik keluarga. Aku menatap kertas itu lama. Uang sebanyak itu bisa mengubah hidupku dan ibuku. Tapi bagaimana aku bisa menjual cinta yang sudah kubangun dengan air mata?
Aku merobek surat itu tanpa pikir panjang. Mereka pikir cinta bisa diganti dengan angka, gumamku pelan, air mata menetes di atas sobekan kertas itu. Malamnya, Rendra memanggilku. Aku dengar mereka menemuimu, katanya lemah. Aku mengangguk. Mereka suruh aku pergi. Ia memejamkan mata sebentar. Mereka nggak akan berhenti sampai kamu menyerah. Aku menatapnya dengan mata yang basah. Kalau aku pergi, semua perjuangan ini sia-sia, Ren. Aku nggak mau lari. Rendra menghela napas panjang. Aku takut mereka akan melukaimu. Dunia yang kutinggalkan dulu, nggak sebersih yang kamu kira. Aku memegang tangannya erat. Aku nggak butuh dunia mereka, aku cuma butuh kamu. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin besar. Media mulai mencium kabar tentang istri misterius Rendra Satya. Foto-fotoku tersebar di internet, dengan komentar kejam dari orang-orang yang tak mengenalku. Perempuan kampung penggoda direktur muda. Dia pasti cuma mau hartanya. Aku membaca semuanya dengan hati remuk, tapi memilih diam. Aku hanya ingin Rendra sembuh sepenuhnya. Suatu malam, ketika aku duduk di taman rumah sakit, Ibu Rendra datang tanpa pengawalan. Wajahnya lelah, matanya sembab. Ia duduk di bangku sebelahku tanpa berkata apa-apa. Setelah lama diam, ia berkata pelan, aku kehilangan suamiku karena ambisi, Naya. Aku nggak mau kehilangan anakku karena cinta yang salah. Aku menatapnya, air mata menetes. Cinta yang salah, Bu. Kalau salah berarti aku rela menanggungnya. Karena aku nggak pernah memanfaatkan Rendra. Aku cuma mencintainya apa adanya. Ia terdiam, menatapku dalam. Kamu tahu, Rendra dulu pernah gagal tunangan karena perempuan itu cuma mencintai uangnya. Sejak itu dia hilang. Aku pikir dia kabur. Ternyata dia belajar bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat. Aku menunduk, terisak. Kalau begitu, biarkan aku jadi akhir dari pelajarannya, bukan luka barunya. Wanita itu memejamkan mata sejenak, lalu berdiri. Buktikan padaku kamu benar-benar mencintai dia bukan karena belas kasihan. Kalau kamu bisa membuatnya tersenyum lagi, aku sendiri yang akan melawan keluarga ini. Untukmu. Beberapa hari kemudian, Rendra diperbolehkan pulang. Tapi bukan ke rumah lamanya, melainkan ke rumah sederhana kami di pinggir kampung. Ia bersikeras ingin kembali ke sana. Semuanya berawal di tempat ini, katanya, menatap langit sore. Di sini aku menemukan diriku sendiri. Aku membantu menuntunnya masuk ke rumah. Gerobak tua itu masih ada di halaman, penuh karat, tapi ia tersenyum melihatnya. Dulu, waktu aku mendorongnya setiap hari, aku merasa bebas. Nggak ada laporan, nggak ada rapat, nggak ada nama besar. Hanya aku, kamu, dan hidup yang sederhana. Aku menatapnya sambil menahan air mata. Kita bisa mulai lagi dari sini, Ren. Tanpa masa lalu, tanpa mereka. Ia menoleh, senyum kecil menghiasi wajahnya. Tapi kita nggak bisa lari selamanya, Naya. Ada sesuatu yang harus kuselesaikan demi kita. Sore itu, aku tahu pertempuran belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut lagi. Karena kini aku tak lagi berdiri sebagai istri dari tukang barang bekas, atau pendamping seorang CEO, aku berdiri sebagai perempuan yang akhirnya memahami arti cinta yang sesungguhnya, cinta yang berani bertahan, bahkan saat dunia menolaknya. Hari itu langit Jakarta berwarna kelabu, seperti ikut menahan napas menghadapi apa yang akan terjadi. Rendra berdiri di depan cermin, mengenakan jas abu gelap yang lama tak ia sentuh. Wajahnya sudah pulih, tapi matanya menyimpan keteguhan baru, seolah luka yang lalu telah menempanya menjadi sosok lain. Apa kamu yakin? Tanyaku pelan, membantu memasang dasi di lehernya. Ia menatapku lewat bayangan cermin. Kalau aku nggak hadapi mereka sekarang, aku akan kehilangan semuanya, termasuk kamu. Aku terdiam. Tangan ini bergetar, tapi aku tahu, kali ini aku tak boleh menahannya. Perjalanan ke kantor pusat terasa sunyi. Mobil yang kami tumpangi seolah melaju di antara dua dunia, dunia kami yang penuh luka dan kesederhanaan,
dan dunia mereka yang gemerlap tapi kejam. Di depan gedung tinggi itu, wartawan sudah menunggu. Kamera, mikrofon, sorotan lampu. Rendra Satya, apa benar istri Anda bukan dari kalangan terpandang? Apa Anda menyesal menikahi perempuan miskin? Pertanyaan-pertanyaan itu menghujam seperti peluru. Rendra hanya menatap lurus, menggenggam tanganku erat. Saya tidak menyesal, katanya lantang. Karena justru dia yang menyelamatkan hidup saya. Kata-kata itu sontak jadi berita utama. Aku gemetar mendengarnya, bukan karena bangga, tapi karena tahu badai belum berakhir. Begitu kami memasuki ruang rapat utama, tatapan sinis para direksi menyambut. Mereka duduk berderet seperti hakim, siap menjatuhkan vonis. Rendra, kamu sudah mempermalukan perusahaan, ujar salah satu pria paruh baya dengan nada tinggi. Media menggila, investor resah. Rendra menatapnya tenang. Perusahaan ini berdiri karena kerja keras, bukan karena citra. Kalau kalian lupa itu, maka kalian bukan lagi pemimpin, tapi penakut. Suasana memanas. Aku duduk di pojok ruangan, mencoba menahan napas saat seseorang melemparkan foto-fotoku di atas meja. Dia perempuan itu. Kamu tahu siapa dia? Latar belakangnya. Rendra menghela napas berat. Aku tahu semuanya. Karena aku yang memilihnya, bukan kalian. Aku bisa melihat wajah-wajah itu berubah, antara terkejut dan marah. Salah satu direktur bahkan berdiri, menghantam meja. Kalau begitu, mungkin kamu juga siap kehilangan jabatanmu. Kalau jabatan harus dibayar dengan kehilangan hati, balas Rendra, aku rela. Setelah rapat berakhir dengan ketegangan, kami keluar tanpa bicara. Di parkiran, aku memegang lengannya. Kamu sudah cukup berani, tapi mereka nggak akan berhenti di sini. Rendra tersenyum samar. Aku tahu, tapi kali ini aku nggak sendiri. Beberapa hari berikutnya, berita tentang kami memenuhi layar. Ada yang mendukung, tapi lebih banyak yang menghina. Aku mulai menerima pesan ancaman anonim, kata-kata yang menyakitkan, fitnah yang keji. Aku sempat menangis di kamar mandi, takut pada semuanya. Tapi saat keluar, aku melihat Rendra tertidur di kursi dengan berkas di pangkuannya. Aku mendekat, menatap wajah lelah itu, dan menyadari, aku harus kuat, karena dia berjuang bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk kami. Suatu sore, Ibu Rendra datang lagi, kali ini tanpa pengawalan, hanya membawa tas kecil dan tatapan sendu. Anak itu keras kepala, seperti almarhum ayahnya, katanya. Tapi hari ini aku tahu, keras kepalanya bukan karena ambisi, tapi cinta. Aku menunduk, air mata menetes. Terima kasih, Bu, sudah mau datang. Ia menggeleng pelan. Aku yang harusnya berterima kasih. Kamu membuatnya hidup kembali. Hari-hari berikutnya, Rendra mulai kembali bekerja dengan langkah mantap. Ia membuat perubahan besar, menghapus sistem korup, memecat beberapa direktur lama. Banyak yang melawan, tapi ia tak mundur. Aku selalu menunggu di rumah kecil kami, menyiapkan makan malam sederhana setiap malam. Suatu malam, ia pulang dengan wajah letih tapi mata yang berkilat. Naya, katanya pelan, mereka menawari aku pilihan. Tinggalkan kamu, atau kehilangan perusahaan. Aku menatapnya tanpa suara. Apa yang kamu pilih? Tanyaku lirih. Ia tersenyum getir. Kehilangan perusahaan bukan apa-apa. Tapi kehilangan kamu. Aku nggak akan sanggup. Aku memeluknya erat. Di antara kesunyian malam itu, kami sama-sama tahu hidup kami tak akan tenang. Tapi kami juga tahu cinta yang kami punya terlalu kuat untuk dikalahkan oleh gengsi dunia. Beberapa minggu kemudian, Rendra mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan itu mengguncang banyak pihak, tapi bagi kami, itu kebebasan. Kami memulai hidup baru, membuka usaha daur ulang kecil di kampung. Ironisnya, dari barang bekas, itulah kami membangun masa depan baru. Aku sering melihatnya tertawa di halaman, bercanda dengan anak-anak kecil yang mengumpulkan botol plastik. Dan setiap kali aku melihatnya seperti itu, aku tahu pertarungan dua dunia ini telah berakhir.
Bukan karena kami menang atas mereka, tapi karena kami memilih dunia kami sendiri. Dunia yang mungkin sederhana, tapi penuh kejujuran dan cinta yang tak bisa dibeli dengan nama besar manapun. Sudah hampir setahun sejak Rendra meninggalkan dunia korporat. Hidup kami sederhana tapi damai. Usaha daur ulang yang kami rintis tumbuh perlahan, cukup untuk makan dan membantu warga sekitar. Setiap pagi, suara palu dan logam menjadi musik yang menenangkan. Namun, kedamaian itu mulai retak suatu sore ketika seorang pria tua datang ke rumah. Wajahnya dipenuhi kerut, rambutnya putih, tapi tatapannya tajam seperti seseorang yang membawa masa lalu. "Apakah ini rumah Rendra Satya Pratama?" tanyanya. Aku mengangguk hati-hati. "Benar, Bapak siapa?" Ia hanya menjawab singkat, "Teman ayahnya." Ketika Rendra keluar, wajahnya seketika berubah. "Pak Rudi." Suaranya tercekat. Pria itu tersenyum pahit. "Aku nggak menyangka kamu masih ingat." Aku bisa merasakan udara di sekitar mereka menegang. Ada sesuatu di antara mereka yang berat dan tak selesai. Setelah pria itu pergi, Rendra duduk di teras, diam lama menatap tanah. "Dia dulu tangan kanan ayahku," katanya lirih. "Orang yang tahu semua rahasia perusahaan." Aku menatapnya. "Kenapa kamu kelihatan takut?" Ia menggeleng. "Karena kalau dia datang, berarti masa lalu sudah mulai mengejarku lagi." Malamnya, Rendra membuka sebuah kotak kayu kecil yang selama ini ia sembunyikan di lemari. Di dalamnya ada foto lama, ia bersama ayahnya dan seorang pria lain yang tampak asing. Di balik foto itu tertulis, "Satu keputusan menghancurkan segalanya." Aku menatapnya bingung. Apa maksudnya? Rendra menghela napas panjang. "Ayahku bukan mati karena kecelakaan, Naya. Ia dibunuh." Aku terdiam, merinding. "Dibunuh? Siapa yang?" "Direksi lama. Orang-orang yang sekarang masih memegang kekuasaan di perusahaan." Suaranya bergetar menahan emosi. "Ayah tahu terlalu banyak soal korupsi. Mereka membuatnya terlihat seperti kecelakaan agar nama keluarga tetap bersih." Air matanya jatuh untuk pertama kali setelah sekian lama. "Aku kabur dari rumah bukan karena marah, tapi karena takut. Aku tahu rahasia itu, dan mereka akan menyingkirkan aku juga." Aku memegang tangannya erat. "Kenapa kamu nggak pernah cerita padaku?" "Aku cuma pengen hidup normal, Naya. Aku pengen jadi orang biasa, nggak diburu masa lalu." Namun keesokan harinya, kami mendapati pintu rumah terbuka. Di halaman, ada amplop hitam tanpa nama. Di dalamnya hanya selembar foto, Rendra sedang bersama ayahnya, dan di sudut bawah ada cap darah kering. Di belakangnya tertulis, "Kebenaran menunggu di bawah puing lama." Aku menatap Rendra dengan jantung berdegup cepat. Apa maksudnya ini? Ia menatap tajam ke arah bukit kecil di belakang kampung. "Dulu di sana ada gudang daur ulang lama milik perusahaan. Sekarang sudah ditinggalkan. Malam itu juga kami pergi ke sana. Tempat itu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan langkah kaki kami di atas lantai kayu yang lapuk. Bau karat dan debu memenuhi udara." Rendra menyalakan senter, lalu berhenti di depan sebuah meja tua. Di bawahnya ada papan longgar. Ia membuka dengan tangan gemetar. Di dalamnya, kami menemukan map lusuh berisi dokumen, laporan keuangan palsu, tanda tangan, dan bukti transfer. Semuanya atas nama direksi lama yang masih berkuasa. Rendra menatapku dengan mata membara. Ini bukti mereka membunuh ayahku." Aku menelan ludah. "Kalau mereka tahu kamu menemukan ini." "Ya," katanya lirih. "Kita nggak akan aman lagi." Keesokan harinya, seseorang menerobos rumah kami saat subuh. Untungnya, Rendra sempat menyembunyikan dokumen itu. Orang itu hanya meninggalkan ancaman di dinding dengan cat merah, berhenti menggali yang seharusnya dikubur. Aku mulai ketakutan. Tidur malam terasa mustahil. Setiap suara dari luar membuatku waspada. Tapi Rendra justru makin tenang, seolah keberanian baru tumbuh dari rasa kehilangan yang selama ini ia pendam. "Kalau aku diam," katanya, "ayahku akan tetap jadi korban. Aku harus melawan, Naya. Untuk dia, untuk kita." Aku menatapnya lama.
Aku takut kehilangan kamu. Ia tersenyum kecil. Kamu nggak akan kehilangan aku. Tapi mungkin, aku harus kembali ke dunia yang dulu aku benci. Hari itu, aku sadar, hidup kami tak akan lagi sama. Cinta yang dulu kami perjuangkan kini harus berhadapan dengan kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya. Dan di dalam hatiku, aku tahu, babak baru akan segera dimulai. Bukan lagi tentang cinta melawan gengsi, tapi tentang kebenaran melawan kekuasaan. Malam terasa panjang, seolah waktu menolak berjalan. Di meja kecil ruang tamu, dokumen-dokumen bukti kejahatan itu tersebar seperti hantu masa lalu yang baru saja dibangunkan. Rendra menatapnya tajam, sementara aku hanya bisa duduk di samping, mencoba menahan gemetar. Aku harus melaporkan ini, katanya akhirnya. Ke polisi, tanyaku pelan. Ia menggeleng. Tidak bisa langsung. Mereka punya orang di mana-mana. Aku harus pastikan bukti ini sampai ke tangan yang benar. Keesokan harinya, ia mengunjungi seseorang yang dulu bekerja dengan ayahnya, seorang jurnalis senior bernama Arman. Pria itu dulu dikenal jujur dan berani membongkar korupsi besar. Tapi ketika Rendra kembali dari pertemuan itu, wajahnya tampak pucat. Arman gak mau bantu, katanya lemah. Katanya kasus ini terlalu besar. Terlalu berbahaya. Aku menatapnya iba. Jadi kita harus apa? Rendra menatapku dalam. Kita cari jalan lain. Kalau semua orang takut, biar aku sendiri yang bicara. Beberapa hari kemudian, Rendra menyiapkan konferensi pers kecil di kantor media independen. Aku menemaninya, walau setiap langkah menuju tempat itu seperti berjalan menuju jurang. Kamera dan wartawan lokal sudah menunggu. Ia membuka map lusuh itu, menatap semua orang, lalu berkata dengan suara tegas. Ayah saya tidak meninggal karena kecelakaan. Dia dibunuh. Dan ini buktinya. Ruangan langsung gempar. Blitz kamera menyala tanpa henti. Beberapa orang berbisik panik. Tapi Rendra tak gentar, hingga tiba-tiba pintu belakang terbuka dan dua pria berjas masuk, menyeret seseorang. Aku membeku. Orang itu adalah Ibu Rendra. Berhenti, Rendra. Suaranya menggema. Kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Rendra menatapnya, bingung. Ibu, kenapa ibu di sini? Wanita itu melangkah mendekat, wajahnya penuh air mata. Kamu pikir ibu nggak tahu? Ibu yang menyembunyikan semuanya supaya kamu hidup tenang. Kalau kamu buka ini, mereka akan membunuhmu. Ruangan mendadak sunyi. Wartawan hanya saling pandang, tak tahu harus melanjutkan atau tidak. Rendra mendekat, suaranya bergetar. Ibu tahu ayah dibunuh. Ibu menutup wajahnya. Ibu ada di sana malam itu. Mereka datang ke rumah, memaksa ayahmu menandatangani surat pengunduran diri. Ayah menolak, dan mereka menyerangnya. Aku menatap keduanya dengan dada sesak. Rendra jatuh berlutut di lantai, wajahnya tak percaya. Kenapa ibu diam selama ini? Karena ibu kehilangan segalanya malam itu. Teriaknya. Ibu cuma ingin kamu hidup, bukan mati sia-sia karena dendam. Rendra memejamkan mata, menahan air mata. Tapi kebenaran gak bisa dikubur selamanya, Bu. Ia berdiri, menatap wartawan. Tulis semuanya. Jangan biarkan dunia lupa. Namun sebelum berita itu tayang, kantor media tempat kami berada tiba-tiba diserang. File, kamera, semua dihancurkan. Kami sempat melarikan diri, tapi di jalan mobil kami dihadang. Suara tembakan memecah malam. Aku menjerit, memeluk Rendra erat. Kami bersembunyi di gudang tua selama 2 hari. Tanpa listrik, tanpa sinyal, hanya berdua di tengah ketakutan. Tapi justru di sanalah aku melihat cinta kami yang paling tulus. Ia menatapku dalam kegelapan dan berbisik, kalau aku nggak selamat, kamu harus teruskan, Naya. Jangan biarkan mereka menang. Aku menggenggam tangannya erat. Kita selamat atau jatuh, harus bersama, Ren. Hari ketiga, Arman, jurnalis yang dulu menolak, datang mencari kami. Ternyata ia berubah pikiran setelah tahu kantor media diserang. Aku sudah kirim datanya ke luar negeri. Berita ini nggak bisa mereka hentikan lagi, katanya.
Rendra menatapnya lega. Terima kasih, Pak. Arman menggeleng. Terima kasih, nanti saja. Sekarang kalian harus pergi. Ada orang yang mencarimu. Namun belum sempat kami bergerak, suara ledakan terdengar dari luar. Api mulai melahap sisi bangunan. Arman mendorong kami ke pintu belakang. Cepat, teriaknya. Kami berlari menembus asap, tapi di tengah kabut api itu, Rendra terhenti. Mapnya, katanya. Aku menjerit, biar saja, datanya sudah dikirim. Tapi ia tetap berlari kembali ke dalam. Beberapa detik kemudian, suara ledakan kedua mengguncang bangunan. Aku menjerit memanggil namanya, tapi yang tersisa hanya cahaya api dan suara runtuhan. Dunia terasa berhenti. Tim penyelamat datang berjam-jam kemudian. Mereka menarik tubuh yang hangus separuh, masih mengenakan cincin kawin di jarinya. Aku berlari, histeris, menolak kenyataan. Itu bukan dia, bukan Rendra. Tapi semua orang diam. Seminggu setelahnya, berita tentang skandal besar itu meledak di seluruh negeri. Nama-nama koruptor terbongkar, dan kematian Rendra disebut sebagai pahlawan kebenaran. Tapi bagiku, pahlawan itu adalah suamiku, lelaki yang dulu kutemui di antara tumpukan besi tua, yang mengajarkan arti cinta, keberanian, dan kehilangan sejati. Setiap malam aku menyalakan lilin di depan rumah. Cahaya kecil itu menjadi penanda bahwa cintaku padanya belum padam. Karena walau kebenaran menghancurkan segalanya, cintaku tak pernah musnah. Dan di antara bisikan angin, aku sering merasa ia masih di dekatku, berbisik lembut di telinga. Jangan menangis, Naya. Aku tidak pergi. Aku cuma menunggu kamu, di sisi yang lain dari kebenaran. Sudah 3 tahun sejak malam itu, malam yang mengubah segalanya. Rumah kami di kampung masih berdiri, tapi kini dindingnya penuh foto-foto Rendra, tersenyum, tertawa, dan memegang kaleng bekas di depan gerobak tuanya. Setiap kali aku melihatnya, hatiku masih bergetar antara rindu dan bangga. Sejak kepergiannya, aku melanjutkan usaha daur ulang itu sendiri. Namun, aku tidak hanya membeli barang bekas. Aku membuka lapangan kerja untuk ibu-ibu yang ditinggalkan suami, untuk anak muda yang tak punya kesempatan. Aku menamai tempat itu, Rendra Center, bukan untuk mengenang kematiannya, tapi untuk meneruskan hidup yang pernah ia impikan. Setiap pagi aku masih melakukan hal yang sama, menyiapkan teh hangat 2 cangkir. 1 untukku, 1 untuknya. Lalu aku menaruh cangkir itu di jendela, di tempat di mana matahari pertama kali menyentuh wajahnya dulu. Suatu hari, datang surat dari luar negeri. Dari seorang jurnalis asing yang pernah menerima kiriman data kasus Rendra. Ia menulis, berkat keberanian suamimu, dunia tahu arti kebenaran di tengah kebusukan. Kami ingin membuat dokumenter tentang kisahnya. Aku menangis lama membaca surat itu. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya perjuangan itu tak sia-sia. Nama Rendra kini disebut di banyak tempat, bukan sebagai pewaris kekayaan, tapi sebagai lelaki yang memilih cinta dan kebenaran di atas segalanya. Beberapa bulan kemudian, kru dokumenter datang ke rumah. Mereka merekam kisahku, merekam gerobak tua itu, merekam setiap luka yang perlahan berubah menjadi kekuatan. Saat kamera diarahkan padaku, aku hanya berkata 1 kalimat. Dia mungkin bukan lagi di sini, tapi cintanya menghidupkan semua yang tersisa. Malam penayangan film dokumenter itu, aku duduk di kursi paling belakang bioskop kecil di Jakarta. Saat wajah Rendra muncul di layar besar, aku tak kuasa menahan air mata. Sorot matanya, senyumnya, suaranya, semuanya hidup lagi di ruangan itu. Ketika film berakhir, penonton berdiri dan bertepuk tangan. Tapi aku hanya duduk diam, menatap layar kosong yang kini hanya menampilkan tulisan, untuk semua yang pernah kehilangan, tapi tetap memilih mencinta. Sepulang dari sana, aku kembali ke kampung. Jalan yang dulu sepi kini ramai oleh anak-anak yang bermain di depan bengkel daur ulang. Mereka memanggilku, Bu Naya, dan setiap kali mereka tertawa, aku merasakan kehangatan yang dulu hanya diberikan Rendra. Malam itu,
Aku duduk di beranda, menatap bintang. Angin berhembus pelan, membawa aroma besi dan tanah basah, aroma yang dulu selalu melekat di tubuh Rendra. Ren, bisikku pelan. Aku sudah lakukan semuanya. Aku nggak takut lagi. Dalam keheningan itu, selembar kertas terbang dari rak buku. Aku mengambilnya, ternyata foto lama kami, di depan rumah, saat ia masih berpura-pura jadi tukang barang bekas. Di belakang foto itu, ada tulisan tangan Rendra. Kalau suatu hari aku nggak di sampingmu, jangan berhenti percaya bahwa cinta kita masih bekerja, lewat hal-hal kecil yang kamu lakukan. Aku menangis tanpa suara. Tapi kali ini bukan tangisan kehilangan, melainkan pelepasan. Aku menatap ke langit, seolah ia di sana, tersenyum seperti dulu. Beberapa tahun kemudian, Rendra Center tumbuh menjadi organisasi besar. Kami membantu banyak orang miskin mendapat pekerjaan, dan menjadi pelopor pengelolaan limbah ramah lingkungan. Di pintu gerbangnya tertulis, dari barang bekas lahir kehidupan baru. Dari luka lahir cinta yang lebih besar. Suatu sore, seorang bocah kecil datang, membawa sekeranjang botol plastik. Ia menatapku malu-malu. Bu, ini bisa dijual? Tanyanya. Aku tersenyum dan mengangguk. Bisa, nak. Semua yang dianggap tak berharga, masih punya kesempatan untuk jadi berarti. Anak itu tersenyum lebar, lalu berlari pergi. Aku menatap punggungnya yang kecil. Dan entah kenapa, di antara cahaya senja, aku melihat sosok Rendra berjalan di belakangnya, dengan langkah tenang, seperti dulu, seolah mengawasi dari jauh. Aku menutup mata, menghirup udara sore yang hangat. Untuk pertama kalinya, hatiku benar-benar damai. Cinta kami mungkin tak lagi berbentuk pelukan, tapi ia hidup di setiap tawa, setiap perjuangan, dan setiap jiwa yang diselamatkan oleh harapan. Dan malam itu, sebelum menutup pintu, aku berbisik lembut. Selamat tidur, Ren. Kau tidak pernah benar-benar pergi, karena kau adalah cahaya di ujung lukaku. Tamat.